Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pak. Oh, lupa ya? Oh iya, Selamat pagi. 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 Semangat Pagi. pagi. Oke, apa kabarnya hari ini? Sehat, Sehat, kuat, kuat, 5A, 5A, Siap Siap belajar. 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 Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ya. Tadi yang paling pagi, datang paling pagi itu siapa sih? Astri, Pak. Ada yang tahu nggak? Bu Astri. Ir. Bu Ir, Iya, Bu iya Asri. saya Pak. Tadi saya paling Oh. pagi Pak. Semangat hari Wah. ini Saya yang belajar. kedua habis ini, Oke, Pak. yang paling pagi hari ini memimpin berdoa ya. Ya Pak, siap. Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Neng Iir. Sama-sama Bapak. Oke, tadi itu berangkat pagi sekali. Itu berarti tandanya dia sangat disiplin. Disiplin apa? Disiplin waktu. Nah, pentingnya disiplin itu dalam hidup kita harus kita terapkan supaya jadi orang sukses. Orang sukses itu pasti orangnya orang yang disiplin. Nggak mungkin orangnya orang yang malas. Oke, lanjut ya. Ya Pak, terima kasih. Kita nyanyi dulu ya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Oke, tadi kita sudah menyanyikan lagu Sorak-sorak bergembira. Nah, itu bisa menumbuhkan rasa cinta rasa cinta terhadap tanah air kita Indonesia. Cinta itu nggak perlu harus peluk dan cium ya. Kalau cinta kepada tanah air Indonesia, kita bisa berbakti dengan mengharumkan nama bangsa kita. Gimana sih mengharumkannya? Lewat prestasi, lewat olahraga, dan sebagainya. Oke, lanjut setelah ini kita lakukan pembiasaan dulu ya. Sebelum belajar, kita membaca kegiatan literasi dulu selama 15 menit. Oke. Silakan membaca. Selesai. Oke. Apa sih manfaat kegiatan literasi yang setiap hari kita lakukan sebelum belajar? Oh, ternyata itu bisa menumbuhkan kebiasaan kita untuk membaca. Yang kedua, menambah wawasan. Yang ketiga, melatih otak dan pikiran. Yang keempat, melatih keterampilan menganalisis. Kita cari informasi itu dari bacaan-bacaan. Nah, kamu tahu orang Jepang? Orang Jepang itu negaranya sangat sukses, sangat maju gitu. Kenapa? Karena masyarakatnya itu sangat suka membaca. Nah, adakah di antara kalian yang memiliki hewan peliharaan? Ada, Pak. Nah, hewan apa? Kelinci.
kelinci. Bapak saya melihara ular, Pak. Waduh, ular. Iya, Pak. Apalagi yang lain mungkin Burung. ada Saya kucing, ada punya ular. burung. Burung, Pak. Ikan, Pak, ikan. Burung, Ular. ikan. Ternyata di kelas kita banyak ya yang memelihara hewan peliharaan. Nah, kenapa sih hewan-hewan itu bisa bergerak? Hidup, Pak. Kaki. Ya, Karena mempunyai kaki. karena punya kaki, betul. Karena hidup, Pak. Karena hidup, betul. Nah, apa saja yang dimiliki alat gerak yang dimiliki hewan-hewan tersebut? Tadi kalau kata Ibu Ani, ular. Alat geraknya kira-kira apa sih yang sudah kita pelajari minggu-minggu kemarin tuh tentang alat gerak hewan? Pakai otot perut, Pak. Otot perut. Kalau ikan alat geraknya Sirip. Sirip, sirip. Pak. Kalau kelinci tadi kaki, Kaki. kaki. Kalau burung tadi sayap, Sayap. kaki dan sayap ya. Kaki dan sayap. Oke, lanjut ya. Nah, bergerak itu merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Semua makhluk hidup pasti bergerak selain bernapas ya. Itu salah satu ciri makhluk itu pasti bergerak. Seperti halnya hewan yang dapat bergerak, manusia juga dapat bergerak karena memiliki alat gerak. Kemarin sudah kita bahas tentang alat gerak hewan. Kita juga sebagai manusia dapat bergerak karena memiliki alat gerak. Kalian berangkat sekolah dengan bersepeda itu kan kalian bergerak dengan mengayuh sepeda. Ada juga yang berjalan kaki. Contohnya di sini ada yang jalan kaki siapa? Di sekolah. Pak. Aku, Pak, jalan kaki. Oh, Bu Pebi. Neng Pebi. Mm-mm. Aku Neng jalan Erla juga kaki, ya. Pak. Iya, Pak, jalan kaki. Ada yang naik sepeda nggak? Saya, Pak, naik sepeda jauh dari rumah. Oh, Neng Asi sama Neng Ani naik sepeda. Oke. Jauh naik sepeda. Tapi manfaatnya itu jadi kita jadi sehat ya. Ya, Ya, Pak. Pak, keringetan. Oke, lanjut. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar dengan mengikuti langkah-langkah. Yang pertama adalah kalian akan mengamati tayangan video dan PowerPoint. Kemudian kedua nanti kalian akan diskusi kelompok dengan mengerjakan LKPD. Selanjutnya membuat nanti ada karyanya, kalian harus membuat model kerangka sederhana dari manusia itu. Di LKPD tersebut ada. Kemudian mempresentasikan hasil laporan serta kalian juga harus bisa nanti menanggapi hasil kelompok lainnya ketika mereka presentasi. Oke, nah ini tujuan pembelajarannya. Tadi seperti yang sudah Pak Atus sebutkan, yang pertama kita tujuannya adalah bisa mengidentifikasi alat gerak. Yang kedua bisa menjelaskan fungsinya alat gerak manusia. Yang ketiga menganalisis cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Yang keempat membuat model rangka sederhana. Yang kelima dapat menyajikan hasil karya kalian. Selanjutnya di materi selanjutnya nanti kalian akan belajar tentang ide pokok dan ide pokok pada sebuah paragraf. Oke, lanjut aja ya. Nah, apa sih manfaat pelajaran kali ini? Yang pertama, nah di sini ternyata ada manfaat pelajarannya, yaitu yang pertama adalah memahami organ gerak yang ada pada manusia. Yang kedua, manfaatnya itu bisa menumbuhkan kesadaran kita untuk memelihara kesehatan alat gerak manusia. Terkadang kan kita tidak memperhatikan posisi duduk, posisi apa itu, mengangkat beban yang terlalu berat, itu kan bisa makan makanan yang tidak mengandung vitamin D, itu kan nanti merupakan hal-hal yang kurang baik dalam menjaga kesehatan alat gerak manusia. Kemudian nanti juga kalian bisa mengidentifikasi ide pokok dalam sebuah paragraf.
Kemudian nanti di LKPD Pak Atoy kasih akan beri itu ide pokok, nanti kalian kembangkan jadi sebuah paragraf sederhana. Jadi nanti kalian bisa membuat paragraf sendiri. Oke, amatilah video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-1. Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita mulai belajarnya. Nah, manusia dalam kehidupan sehari-hari itu selalu memanfaatkan anggota tubuhnya. Nah, beberapa aktivitas manusia yang memanfaatkan anggota tubuh diantaranya berjalan, berlari, bermain bola, bersepeda, menulis, makan atau minum. Nah, semua aktivitas ini memanfaatkan anggota tubuh kita. Nah, apa saja ya alat gerak manusia? Secara umum, alat gerak manusia itu dibagi jadi 2 jenis. Ada alat gerak aktif dan ada alat gerak pasif. Alat gerak aktifnya manusia itu adalah otot. Sedangkan alat gerak pasifnya manusia itu adalah tulang. Coba perhatikan gambar berikut. Di sini bisa kamu lihat yang terbungkus seperti warna merah ini adalah ototnya manusia. Nah, sedangkan yang sebelahnya, ini yang putih seperti ini adalah tulang. Jadi, tulang itu adalah alat gerak pasif. Dan tulang ini dibungkus oleh otot yang disebut alat gerak aktif. Jadi, tulang adalah alat gerak pasif, otot alat gerak aktif. Nah, otot disebut alat gerak aktif karena otot itu dapat bergerak. Sedangkan tulang itu disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang itu tidak bisa bergerak. Jadi, kita bisa bergerak itu karena adanya otot dan tulang. Coba kamu perhatikan gambar berikut. Nah, dari kedua aktivitas ini, mana ya aktivitas yang lebih menyehatkan? Betul, aktivitas yang lebih menyehatkan itu adalah bersepeda. Karena dengan bersepeda, anggota tubuh kita lebih banyak bergerak dibandingkan dengan mengendarai kendaraan. Nah, bagaimana ya cara menjaga kesehatan otot dan tulang? Sebenarnya cara menjaga kesehatan otot dan tulang itu mudah. Yang pertama, caranya dengan berolahraga. Cara yang kedua adalah dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Nah, dengan berolahraga dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat, maka otot dan tulang kita bisa ikut sehat pula. Nah, coba perhatikan ini makanan dan minuman yang baik. Pertama, susu. Nah, susu ini bagus untuk tulang dan otot. Ayo, jangan nggak doyan susu ya. Harus doyan susu supaya tulang dan otot kita sehat. Kemudian, daging. Nah, daging juga bagus untuk tulang dan otot. Makanan selanjutnya yang bagus untuk tulang dan otot adalah sayuran. Nah, berbagai macam sayuran itu bagus untuk tulang dan otot. Dan satu lagi adalah telur. Ini adalah beberapa contoh makanan dan minuman yang baik untuk tulang dan otot. Nah, selanjutnya kita akan mengulas sedikit tentang ide pokok. Ide pokok itu kan gagasan utama dari sebuah. Yang pertama,
kita membaca dulu teksnya atau paragraf tersebut secara keseluruhan, harus dibaca dulu semuanya. Setelah itu, baru kalian cari mana kalimat pokok dari teks tersebut. Setelah ketemu kalimat pokoknya, kalian ambil inti dari kalimat pokok tersebut. Karena ide pokok itu biasanya adalah inti dari kalimat pokok. Baik, cukup sekian ya penjelasan ini. Jumpa lagi anakku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang alat gerak manusia dan juga tentang mencari ide pokok dari sebuah paragraf. Nah, yang pertama, mengapa kita dapat bergerak? Ada yang mungkin bisa jawab? Mengapa sih kita Alat bisa gerak, bergerak? Pak. Nah, mungkin Karena ada ya alat karena gerak, punya Pak. alat gerak. Bisa. Oke, kita jalan Nggak bisa ke mall, jalan. nggak bisa olahraga, nggak bisa naik sepeda, itu akan mempersulit kita ya. Nah, tadi apa sih yang dimaksud dengan ide pokok? Kemudian, apa sih bagaimana cara menentukan ide pokok dalam paragraf? Nah, nanti itu bisa kalian pelajari lagi nanti videonya di LKPD untuk nanti mengerjakan LKPD. Nanti ketika kamu mengerjakan LKPD, kamu bisa membuka video yang tadi. Ditambah ada lagi 2 video. Nah, itu kamu analisis ya di situ untuk mengerjakan di LKPD tersebut. Nah, sekarang kita akan melakukan diskusi terlebih dahulu. Pak Atoy akan membagi kelompoknya. Di sini ada 9 orang ya. Berarti Pak Atoy akan bagi jadi 3 kelompok. Pak Atoy pilihnya secara acak ya, secara random. Pakai wheel of name. Nanti kalian ada 3 kelompok, masing-masing anggotanya beranggotakan 3. Oke, kelompok pertama. Mana ya tadi itu? Oke, kelompok pertama, 3 orang ya. Arneis kelompok pertama. Neng Emus. Paragraf kedua kelompok ke-1 maksudnya. Oh, Neng Iem. Neng Astri kelompok 2. Kelompok 2. Neng Erla kelompok 3. Oh, ini udah pasti ya, Neng Feby sama Neng Ani kelompok 3. Oke, lanjut ya. Tapi kalian sudah kelompoknya sudah jadi dan beranggotakan 3 orang. Kemudian sebentar.
Oke, lanjut. Nah, cara buka LKPD-nya, sekarang kalian ambil tabletnya masing-masing. Nah, silakan per kelompok, maksudnya per kelompok kayak ambil tabletnya masing-masing. Sudah? Sudah belum? Sudah, Pak. Kelompok 1 sudah kebagian. Sudah. Kelompok 2 sudah. Sudah, Pak. Kelompok Sudah. 3 sudah. Oh, ini yang udah pernah kita lakukan ya, kita pernah belajar pakai tablet. Nah, nanti linknya kalian buka Chrome browser dulu. Nanti kamu kunjungi dulu yang dulu pernah kita buka itu linknya di atoykastara.blogspot.com. Ketikkan aja di situ. Pak Atoy sudah taruh link untuk ke LKPD-nya. Nah, kalian nanti kebuka ini. Kemudian di sini ada link yang LKPD ke-1 dan kedua. Kenapa Pak Atoy pisahkan? Ternyata nggak bisa disatukan, dibatas halamannya. Jadi Pak Atoy nggak bisa disatukan LKPD-nya. Jadi ada ke-1 dan kedua. Jadi terpaksa tadinya pengen disatukan jadi satu LKPD. Ternyata nggak bisa dibatas halaman. Oke, lanjut ya. Sudah mengerti? Pak, Pak. Ya, silakan. Ada pertanyaan? ini nggak bisa masuk ya Pak? Nggak ada sinyal Pak. Oh, nggak ada sinyal. Oh, mungkin WiFi-nya belum. Oke, Sudah bisa, Pak. sudah bisa. Oke, Sudah. sekarang ketikkan dulu. Sudah ada, Pak. Sudah ada. Gimana, Pak? Nah, setelah itu klik read more. Sudah, bisa. Sudah, masuk, Pak. Bisa. Bisa. Oke, lanjut. Kemudian klik link LKPD ke-1. Ada. Bentar, Pak. Masih proses. Udah bisa, Pak. Udah bisa. Oke, sekarang kalian berarti sudah bisa membuka LKPD-nya masing-masing tiap kelompok. Lanjut ya. Nah, di dalam LKPD tersebut nanti kita akan membuat rangka sederhana, model sederhana rangka manusia. Terlebih dahulu, dan bahannya yang seperti Pak Ato aja, masih ingat? Karton. Gunting, Pak. Karton atau kardus boleh. Gunting. Lem, Apa Pak. lagi? Lem. Apa lagi? Spidol. Paku, Spidol, paku. boleh. Kancing. Ya, kancing. Oke. Lanjut ya. Ya, silakan bekerja mengerjakan LKPD-nya. Ya, silakan. Baik, Pak. Oh, sebelum itu coba kalian buat rencana dulu. Rencana dulu, misalkan di LKPD ke-1 nih ada beberapa tugas di situ. Nah, Pak Ade tampilkan dulu ya LKPD-nya. Tampilkan dulu LKPD-nya. Nah ya. Oke, tadi kalian sudah buka LKPD ke-1. Ada nggak yang seperti ini? Ada, Di Pak. tabletnya ada? Belum? Udah ada. Nah, ada. Nanti Ada, kamu Pak. isi di sini nama kelompok, kemudian di sini anggotanya ya, tulis. Nah, lanjut kemudian nanti kamu bisa disimak nih tujuan pembelajarannya. Kemudian ada juga panduannya. Kemudian lanjut di sini ada video yang dua video ini. Ada dua video. Assalamualaikum. Kemudian, nah setelah mengamati video tersebut, di
LKPD di lembar berikutnya, kamu cocokkan nih. Ini ada macam-macam tulang lengan atas. Kamu cocokkan dengan menarik garis. Misalkan nih, apa nih? Nah, seperti itu. Di sini juga ada rangka anggota gerak manusia bagian bawah. Nah, sama ini juga silakan kalian cocokkan. Ini ada titik-titik ini ya, silakan cocokkan. Termasuk tulang apa? Nah, di langkah selanjutnya, nah di sini ada fungsi. Di sini ada rangka utama manusia dan gambarnya. Ini ada tulang tengkorak, tulang rusuk, tulang panggul, tulang belakang. Nah, tulang belakang ini. Kemudian ada tulang kaki. Di sini ada pilihan jawaban. Kamu tinggal tarik aja. Tarik aja. Misalkan ini begitu. Cocokkan dengan fungsi alat gerak tersebut. Bisa dipahami sampai sini, anak-anak, untuk nanti pengerjaan LKPD-nya? Iya, Pak, bisa. Bisa ya. Oke, lanjut ke berikutnya. Nah, di sini ini tentang cara menjaga kesehatan alat gerak manusia. Di sini ada aktivitas gambarnya, ada 5 aktivitas. Nanti kamu pilih sesuai pernyataan yang sesuai dengan gambar mana yang benar. Kamu tinggal pilih di sini. Nah, misalkan ya, ini gitu. Oke, sampai sini mengerti ya? Nanti juga di sini ada cara membuat model sederhana dari rangka manusianya. Ada petunjuk, alat dan bahan yang harus disiapkan yang tadi Pak Ate sudah ingatkan. Kemudian langkah kerjanya. Nanti kalian silakan praktek ya. Oke, lanjut. Sudah siap sekarang mengerjakan LKPD-nya? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, silakan bekerja. Ya, Pak. Silakan bekerja. Oke, kelompok 1 gimana? Ada kesulitan nggak? Kelompok 1 ada kesulitan? Tidak ada ya? Lanjut. Kelompok 2 ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah paham? Bisa? Tidak ada yang ditanyakan. Kelompok 3. Paham, Pak. Oh, ya. Bisa, Neng Ani. Bisa, Pak. Nah, oke. Nah, sekarang tadi kalian capek nih. Sudah selesai belum? Belum ya? Kita ice breaking dulu ya. Kita nyanyi dulu biar nambah semangat tentang alat gerak hewan. Oke, nyanyi dulu ya. Setiap saat, setiap waktu, makhluk hidup terus bergerak karena ada organ gerak. Ada aktif, ada pasif. Organ gerak pasif tulang, organ gerak aktif otot. Keduanya kerjasama melakukan pergerakan. Manusia ada tangan, ada kaki, terdiri dari tulang-tulang, tulang hasar, pemumpil, tulang paha, tulang kering, tulang kering. Ayo, ayo, yo, yo, ayo, ayo, yo, yo, ayo, yo, otot polos, otot duri, ada
otot jantung. Ketiganya punya fungsi. Polos ada di usus. Otot turik nempel di rangka. Otot jantung istimewa karena hanya detak jantung. Oh. Oke, udah ya nyanyinya. Silakan lanjutkan kembali pekerjaannya. Kalau sudah, ada yang sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah, Pak. Kelompok 2 udah. Mau mempresentasikan hasilnya sekarang? Boleh, silakan. Maju ke depan ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih Neng Astri sudah mempresentasikan hasilnya. Yang lain kasih tepuk tangan dulu dong buat Neng Astri. Makasih, teman-teman. Oke. Sekarang kita simpan dulu tabletnya ke tempatnya masing-masing. Kemudian kalian duduk ke tempatnya masing-masing. Setelah tadi berkelompok, kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita akan mengevaluasi atau mengerjakan soal evaluasi terkait pembelajaran yang kita tadi. Oke? Oke, silakan. Oke, sudah siap? Nah, nanti Pak Atoy bagikan soalnya. Oke. Semua sudah kebagian soalnya? Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, nanti silakan kalian diberi waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan soal evaluasi. Dimulai dari sekarang. Ya, Pak. Udah selesai? Udah 15 menit? Waktunya sudah habis? Sudah, Oke, Pak. kumpulkan ya ke depan. Iya, Pak. Pak Ate mau cek dulu. Mau dikoreksi dulu. Oke, selesai. Nah, ternyata sudah Pak Ate periksa. Tadi ada beberapa orang yang hasilnya masih harus remedial. Harus remedial. Jadi nanti Pak Ate panggil ke depan ya untuk kamu nanti menyimak tentang penjelasannya di tablet. Kemudian setelah melihat penjelasan di tablet tersebut, diulangi kembali pembahasannya. Nanti kamu melengkapi tabel jenis-jenis tulang pada manusia untuk menjodohkan gambarnya. Kemudian tadi juga ada yang yang bahasa Indonesianya masih kurang, yang nilai di bahasa Indonesia masih kurang bagus, Pak Ate nanti akan sediakan beberapa teks pokok paragraf. Nanti kamu cari ide pokoknya. Oke, itu yang remedial. Untuk yang lulus pengayaan ini udah lumayan banyak nih. Nanti untuk yang pengayaan, Pak Atoy sudah sediakan nih. Ada styrofoam, tanah liat, sama plastisin. Silakan kamu buat lagi rangka manusia berdasarkan alat-alat tersebut. Ya, oke. Nah, apa ya, ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang yang tadi kita pelajari? Silakan, mungkin masih ada yang bertanya atau kurang paham. Sudah mengerti, Pak. Sudah mengerti semua ya? Oke. Berarti kalian tadi sudah mengerti tentang alat gerak manusia, fungsi alat gerak manusia, kemudian cara merawatnya, menentukan ide pokok, dan juga apa tadi? Mengembangkan ide pokok jadi sebuah paragraf. Oke. Mari menyimpulkan. Nah,
Coba siapa yang bisa menyimpulkan tadi? Alat gerak manusia itu apa saja? Ada 2 macam. Gerak aktif. Nah, betul, Neng Iir. Apa? Neng Erla. Ada alat gerak pasif. Kalau Ya, yang aktif itu otot ya, Pak. ya, Terus kalau yang pasif itu tulang. ya. Alat gerak pasifnya tulang. Lanjut. Kalau fungsinya mungkin secara garis besar tadi setelah mengisi LKPD, misalkan tulang yang mana dan fungsinya sebutkan boleh. Pak kasih pertanyaan aja ya. Kalau tulang rusuk, fungsinya untuk apa sih? Tadi setelah kalian belajar, Apa ya? Melindungi melindungi apa melindungi, ya? melindungi hatimu. Aduh, Bapak. Apa ya? Untuk melindungi organ-organ dalam tubuh mungkin ya, Pak ya? Iya, betul. Lebih tepatnya melindungi organ jantung dan paru-paru. Oke, tadi kita sudah belajar dan sekarang kita menyimpulkan. Oke, lanjut ya. Oke. Apa yang belum kamu pahami? Kira-kira terkait materi yang tadi, apa aja sih yang belum kamu pahami? Sudah paham semua? Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang belum dipahami mungkin. Pertanyaan yang kedua, apa yang sudah kamu pahami terkait materi yang kita pelajari? Nah, tadi kita sudah belajar tuh apa aja secara garis besarnya yang kamu pahami tadi. Silakan, ada yang mau jawab? Tentang alat gerak pada manusia, Pak. Ya, tentang alat gerak pada manusia. Itu kan kaki ya, Pak. Heeh. Ibu saya sakit kakinya. Itu kenapa ya, Pak? Sakitnya kenapa itu? Tadinya awalnya. Nggak tahu, tiba-tiba sakit, Pak. Oh, itu bisa dari saraf kejepit ya. Hati-hati ya. Nah, dari saraf kejepit itu karena kurang menjaga cara merawat alat. Gerak. Kenapa bisa saraf kejepit? Karena kita selalu duduk pada posisi yang salah. Oh. Nah, yang kedua bisa jadi karena apa? Coba. Yang tadi itu yang di LKPD bawa-bawa itu. Berat beban ya? Nah, betul. Nah, karena kita terlalu sering membawa beban yang berat, itu akan menekan tulang punggung kita sehingga akan menekan sarafnya. Oh. Itu bisa Kalau pengaruh beban ke saraf, pikiran ke gimana, saraf kaki. Bapak? Kalau beban pikiran itu harus healing, Neng. Oh, Ya. ayo healing ya. Ayo. Ke mall itu mah. Kalau beban pikiran mah. Ayo disamper ku Abi ah. Oke, pertanyaan keempat refleksinya, apakah kamu senang dengan pembelajaran hari ini? Senang, Senang Pak. nggak? Pak. Senang Pak, pakai Nah, media itu tablet. Tablet, Oh, Pak. Bisa senang main ya? tablet, Pak. Iya. Jarang-jarang. Iya, Iya. Pak. Astri mah main tablet tadi. Ya Ah, kan baru tahu ada tablet, Ani. ya nggak apa-apa. Media di rumah Yang Bapak penting bagus Pak. kalian baik melakukan tugasnya dengan baik. Kemudian tugasnya bisa selesai dengan tepat waktu. Nih, buat saran dari neng-neng semua ini, kira-kira apa sih? Apa yang Pak Guru harus perbaiki ke depannya dalam proses pembelajaran ini? Harus sering pakai tablet, Pak, belajarnya. Iya, Pak. Oh, Seru, iya. Pak. Biar kita Setuju. makin pintar. Oke, nanti ya, mudah-mudahan ke depannya Pak Ate bisa sering pakai tablet. Oke, terima kasih untuk jawabannya, terima kasih untuk sarannya anak-anak. Sama-sama, Bapak. Sama-sama, Pak. Sebelum berdoa, oh iya, Pak Ate lupa. Untuk pembelajaran besok,
Nah, di desa kita itu kan itu banyak potensi-potensi seperti dekat sungai. Kemudian apalagi? Banyak pabrik tahu. Itu potensi ekonominya coba tanyakan ke orang tua kamu di desa kita itu, di desa Cisambong. Kira-kira potensinya apa sih? Itu untuk tugas buat besok ya, sebelum kita membahas lebih lanjut. Oke. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan mungkin dipimpin oleh ketua kelas. Doa selesai. Ya, Neng Iyam. Ya, makasih Neng Iya, Iyam. Belum ngantuk, Pak. Iya. Oke. Marilah sebelum kita sebelum mengakhiri ini pembelajaran kita berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Ibu-ibu. Sama-sama, Pak. Hebat Pak Toy. Berikan dulu aplaus buat Pak Atoy. Hebat, Pak Toy, hebat. Tapi ini nguras waktu Bu, bikin kayak gini tuh 3 Keren, hari ya keren. Allah. Pak Haji lagi di mana? Ada. Lagi di planetarium ya Pak Planetarium. Haji ya. Enggak, Bapak Ibu. Terus Ini Pak Atoy. mungkin ada yang kurang atau langkah yang terlewat tadi Bu, saya tadi juga pas awal untung dipotong itu ada yang lupa nggak berdoa. Untung Bu Kesalahan Ernest teknis itu yang membantu. kesalahan teknis Iya, Pak. untung aja. Kesusahan saya jadi manfaat buat Pak Atoy. Jadi lupa saya tadi. Atau Pak Atoy udah rapi susunannya, Baik, langkah-langkahnya udah ada. Mantap lah. soalnya nah itu maksud saya tadi tuh Bu, seperti saya tadi, jadi langkah-langkahnya tuh di singkat kita Bu. Jadi bisa nggak berdoa lewat itu apa tuh manfaat garis besarnya aja. Jadi supaya nanti kita nggak kelewat ya langkah-langkah. Pak Haji mungkin ada komentarnya. Nah, Bu Ayu, benar ya, apa seperti enggak? itu. Jadi langkah Pak Atoy udah bagus ya, sempurna Pak Atoy ya, 100. Jadi Terima kasih Pak Haji. kalau nyanyi nggak perlu tamat itu ya, berdoa juga ini nggak perlu tamat, berdoa juga. Yang penting ada langkah-langkah tergambar, itu udah bagus. Nah, salah satu manfaat dari peer teaching ini adalah memberikan tukar pengalaman kan ya, tukar pengalaman, tukar ilmu antar rekan. Udah jelas kan terasa. Menurut tadi Bu Arne seperti itu, Bu Ani, Bu Ella ya, Bu Pebi, sekarang Pak Atoy. Ada gambaran yang semakin sini semakin bagus dah. Jadi ternyata Bapak Ibu itu semuanya manusia normal gitu ya. Ya, kenapa manusia normal ya, berkaca dari pengalaman kan? Oh, tadi yang awal-awal seperti ini, semakin sini semakin bagus kan itu. Jadi itu bagus. Normal, itu sangat normal. Selamat ya Sesuai pada dengan Pak Atoy dan perkembangan. Bapak Ibu semua ya. Terima kasih Pak Haji. Saya nggak akan banyak ngomong, nah kalau udah bagus gimana lagi gitu ya. Iya betul Terima Pak. kasih Pak Haji. Nah, Bapak Ibu ya, sekarang kan udah jam 12 sekian. Terserah Bapak Ibu, apakah mau dilanjutkan atau istirahat dulu? Istirahat dulu aja Istirahat Pak. dulu, Pak Pak. Salam Pak Haji. Oh, ya, baik. Terus masuk lagi jam berapa?